Selamat malam saudara-saudara, marilah kita bersama menyatukan hati dalam doa malam hari ini, Kamis 15 Desember 2022. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang boleh Engkau berikan kepada kami. Sepanjang hari ini ada begitu banyak pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam diri kami. Kini waktunya kami untuk meneduhkan hati dan pikiran. Waktunya bagi kami untuk berdiam hingga suara-Mu yang kami dengar. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dari Galatia pasal 2 ayat 23 hingga ayat 29. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu, kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara, adakah suatu persekutuan yang anggotanya sama semua? Sama latar belakang pendidikannya, status sosialnya, sukunya, dan lain-lain. Ada persekutuan perempuan yang anggotanya hanya perempuan semua. Tapi tetap saja ada perbedaan pendidikan, suku, status sosial, dan lainnya. Dalam persekutuan yang paling kecil pun, yaitu keluarga, tetap ada perbedaan. Perbedaan karakter, selera, pola pikir, dan lainnya. Renungan malam ini mengajak kita melihat suatu kenyataan bahwa perbedaan itu tidak dapat dihindari. Perbedaan dapat menjadi pemicu terjadinya perpecahan, namun tidak selamanya perbedaan menimbulkan perpecahan. Semua itu tergantung bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Hal yang dapat menimbulkan masalah sesungguhnya bukanlah perbedaan itu sendiri, melainkan sikap membeda-bedakan. Inilah yang terjadi di Jemaat Galatia. Jemaat Galatia terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang agama, suku, dan status sosial. Sehingga Paulus meyakinkan bahwa mereka adalah satu di dalam Kristus dan sama-sama memperoleh janji keselamatan. Semua sama dan perlu untuk saling mendukung dalam pertumbuhan rohani. Situasi tersebut dipicu oleh jemaat Kristen keturunan Yahudi yang menjadi sombong karena merasa memiliki hukum Taurat dan hidup taat pada hukum Taurat, sehingga merasa lebih unggul dari jemaat Kristen non-Yahudi. Untuk itulah Paulus membongkar kesombongan dan tindakan rasis ini sebagai sikap yang membedakan. Justru perbedaan seharusnya menjadi kekayaan yang membuat jemaat bisa bersatu dan tidak memandang sebelah mata terhadap sesama. Perbedaan tidak bisa dihindari, tapi perbedaan tidak akan menjadi masalah jika tidak ada pembedaan atau sikap membeda-bedakan. Di dalam dan di hadapan Kristus tidak ada lagi pembedaan atau sikap membedakan antara laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, tuan dan hamba, dan yang lainnya lagi. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia tentunya juga menjadi surat kepada kita semua. Paulus mengingatkan agar kita dapat menjadikan persekutuan jemaat sebagai persekutuan yang satu di dalam Kristus dengan tidak ada lagi pembedaan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu malam ini yang mengingatkan kami untuk tidak lagi melakukan pembedaan atau bersikap membedakan dalam kehidupan persekutuan. Mampukan kami untuk terus menjaga kehidupan dalam persekutuan jemaat kami menjadi persekutuan yang sehati sepikir dan persekutuan yang mengedepankan hidup dalam damai sejahtera. Tolonglah kami untuk dapat menjauhkan sikap yang membuat persekutuan kami berselisih bahkan terpecah. Mampukan kami untuk dapat hidup dalam persekutuan jemaat sebagai jemaat yang sama di dalam dan di hadapan Kristus. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sekalipun saat ini kami masih dalam masa pandemi, namun dengan adanya vaksin, maka efek dari yang terpapar tidak lagi sangat mencemaskan. Sekalipun jumlah terpapar sudah sangat jauh menurun, dan juga kami sudah vaksin, namun itu bukan berarti pandemi sudah berakhir dan kami tidak perlu lagi taat pada protokol kesehatan. Untuk itu tolonglah agar kami tetap hidup dengan menjaga kebersihan dan kesehatan. Gereja kami juga masih terus memberikan bantuan vitamin bagi jemaat yang terpapar COVID-19 dan bantuan sembako bagi yang belum pulih perekonomiannya. Kami percaya Engkau yang menjadikan gereja kami sebagai saluran berkat bagi warga jemaat bahkan sesama yang membutuhkan. Kami percaya Engkau menjadikan kehidupan dalam persekutuan jemaat kami sebagai persekutuan yang saling peduli dan saling membantu. Untuk itu kami percaya Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan dalam kehidupan pelayanan di jemaat kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menjadi korban dari berbagai bencana yang terjadi. Banjir, tanah longsor, kebakaran, gempa, dan yang lainnya dimanapun tempatnya. Tuhan kuatkan mereka dalam situasi yang tidak mudah ini. Tolonglah agar mereka tetap memiliki pengharapan untuk melanjutkan kehidupannya. Pakailah kami untuk dapat memberikan bantuan, karena kami percaya bahwa apa yang kami miliki asalnya dari Engkau untuk dapat kami salurkan kepada sesama yang membutuhkan. Engkau memberikan malam untuk kami pakai sebagai waktu istirahat. Tolonglah kami untuk dapat menggunakan waktu istirahat kami dengan baik. Dan esok, Engkau boleh membangunkan kami untuk kembali melakukan segala aktivitas kami. Bagi saudara-saudara yang harus tetap bekerja di waktu malam, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, agar mereka dapat menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkan mereka di waktu malam. Dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat beristirahat, Tuhan menjaga kita semua.